Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Khusus Catur The Best of Trick. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, kali ini saya akan membahas jebakan catur yang sangat mematikan dari sang juara dunia, baik dari juara dunia pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, dengan gaya dan tipikal karakter masing-masing yang berbeda. Dan partai ini dimainkan oleh William Stennett pada tahun 1860 melawan Joseph Henry, teman-teman. Baik, sekilas dari sejarah daripada William Stennett, teman-teman. Dia juara dunia pada tahun 1886 dan pria ini kelahiran Pragu, Austria, 17 Mei 1836. Kita langsung mulai. Yang saat itu William Stennett megang buah putih. Dimulai dari E4, E5, kuda C3, kuda C6, F4, dan E kali F4. Kuda F3, gajah ke B4. Kuda D5 untuk mengancam pion yang di F4 tersebut, dan ini dikenal sebagai pembukaan Vienna. Modifikasi dari pembukaan gambit raja, teman-teman. Dilanjutkan dengan jawaban hitam, gajah ke A5. Karena jika gajah kembali ke D6, tentu akan didorong pion ke D4 untuk mencengkram peraduan mengembalikan pion yang di F4. Baik, di sini langsung dipukul pion oleh kuda dan dijawab dengan D6. C3, gajah ke G4. Mengepin kuda untuk tidak bergeraknya menteri dan mau merusak struktur bangunan yang di sayap raja, teman-teman. Gajah ke B5, raja ke F8. Ini langkah blunder yang dilakukan oleh Joseph Henry, teman-teman, yang seharusnya di langkah sebelum raja ke F8 tersebut adalah kuda ke F6. Ini lebih baik daripada menggeser raja ke F8. Jikapun didorong pion D4, maka di sini hitam boleh rokade untuk mengamankan terlebih dahulu rajanya. Baik, kita kembali ke partai. Di saat posisi gajah B5, raja ini ke F8, teman-teman. Ini langkah blunder yang dilakukan oleh Joseph Henry. Dan di sini putih langsung rokade, teman-teman. Setelah putih rokade, kuda ini ke E5, berniat untuk menantang peraduan kuda, dan jika dipukul tentu putih kehilangan menteri. Dan jika dipukul dengan pion nanti tentu struktur bangunan daripada putih rusak di sini, teman-teman. Baik, langkah mengejutkan, jebakan yang tidak disangka oleh hitam, teman-teman, adalah kuda tersebut memukul kuda yang di E5. Dan ini berpikir panjang hitam untuk melangkahkan, karena dia pikir tidak ada langkah membahayakan dan tawarannya adalah menteri di D1. Seandainya di posisi ini, teman-teman, pion ini mukul kuda, maka yang terjadi menteri pukul gajah G4 dan pion mukul kuda. Di sini D4. Selanjutnya C6 dan gajah C4, kuda F6, menteri kali F4 dengan ancaman tetap kepada F7. Dan secara materi, teman-teman, ini tetap imbang. Tidak ada kerugian baik putih maupun hitam, tetap sama-sama unggul di sini dalam posisi. Tinggal penyesuaian langkah berikutnya. Walaupun pada akhirnya kalah, ini pun akan berakhir di endgame. Baik, kita kembali ke partai. Di saat kuda mukul pion yang di E5, teman-teman, langkah partai, gajah tersebut memukul menteri yang di D1. Dia tertarik dengan menteri dan tidak pernah dia pikir bahwa dengan dipukulnya menteri tersebut adalah jebakan yang sangat mematikan dengan dibukanya kuda E ke G6 cek. Dan ini langkah paksa, harus dimakan. Apakah dimakan pakai pion H atau pion yang di F? Tidak ada bedanya. Karena dengan kuda dicek ini, teman-teman, raja tidak bisa bergerak. Langkah partai adalah memukul
kuda tersebut dengan pion yang di F. Dan di closing dengan checkmate. Kuda mukul pion di G6, checkmate. Luar biasa jebakan daripada Willem Stenit. Karena double check ini tidak bisa ditutup. Kalau cek hanya pakai kuda mungkin kuda dipukul. Kalau cek dengan hanya benteng bisa ditutup dengan kuda. Masalahnya ini double check. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Emanuel Lasker, sang juara dunia catur kedua, setelah mengalahkan Willem Stenit pada tahun 1894. Dia dinobatkan sebagai juara dunia kedua dan dia sukses mempertahankan gelarnya tersebut hingga 27 tahun teman-teman. Yakni sangat lama sekali dia mempertahankan gelarnya tersebut. Dan di partai ini teman-teman, Emanuel Lasker melawan Thomas Gibbon pada tahun 1891. Detik-detik dia 3 tahun sebelum memegang juara dunia yang kedua. Baik, di partai ini Lasker megang buah putih dimulai dari E4, E5, F4, E kali F4, dan kuda F3. Gambit raja yang diterima. Dilanjutkan dengan G5, gajah ke C4, gajah G7, dan C3. Menteri ke E7 untuk mengancam pion yang di E4, dan di sini menteri ke E2, D6, dan putih langsung rokade pendek. Gajah G4, D4. Kuda D7 dan kuda ke B2. Dilanjutkan dengan hitam langsung rokade panjang teman-teman. Tentu di sini terjadi crossing serangan yang sangat bagus. Jika duluan hitam menyerang, maka kemungkinannya putih terdesak, dan jika duluan putih di sini crossing attack ini teman-teman, maka bisa hitam yang kalah. Baik. Langkah partai dilanjutkan dengan jawaban putih A4. Di sini menggempur duluan ke sayap menteri target raja tersebut. Kuda B6 dan gajah ke B3. Di langkah ini teman-teman, sebaiknya untuk hitam adalah menaikkan pion tersebut ke A6. Itu lebih baik karena gempuran di sayap menteri jelas menuju raja. Dilanjutkan dengan A5 misalnya mengancam, maka di sini bisa kuda kembali ke D7, gajah C4, kuda ke B8, dan pion yang di A6 tersebut terlindungi oleh kuda, jikapun harus dia buang gajah dari putih. Baik, kembali ke partai. Di saat posisi gajah putih ke B3 teman-teman, ini langkah partai adalah F5. A5 dengan mengancam kuda, gajah mukul kuda di sini dan menteri mukul gajah. F kali 4 dan dilanjutkan dengan kuda mukul pion tersebut. Kuda ke D7 karena diancam. A6. Di sini mengajak peraduan paksa. Dan jika dipukul teman-teman pion ini, maka yang terjadi kuda mukul G5 dengan target mengancam cek. Di A8 menteri pukul kuda, dan di sini menteri ke A8 cek, ditutup dengan kuda, gajah ke E6 cek, ditutup dengan benteng. Di sini dipukul benteng tersebut dan raja mukul gajah, kuda di sini hilang. Dan ini jelas hitam kalah kualitas. Berikut dengan bangunan yang morat-marit teman-teman untuk buah hitam. Kembali ke partai. Di saat posisi didorong pion ini ke A6 teman-teman, langkah partai dijawab dengan B6. Dan ini silahkan teman-teman skip video ini. Satu langkah dari putih, jebakannya yang sangat mematikan dan membuat hitam langsung merebahkan raja karena mat. Ya, kalau berhasil berarti teman-teman bagus dan tajam dalam analisa. Kemana langkah itu yang membuat hitam menyerah dan tidak bisa ditawar adalah kuda mukul pion yang di D6 cek. Di sini dipukul oleh menteri
ataupun dipukul oleh pion tidak ada bedanya, karena yang datang adalah menteri checkmate di B7. Luar biasa dari Emanuel Lasker, sang juara dunia kedua. Baik, kita lanjutkan ke juara dunia ketiga, teman-teman. Setelah juara dunia kedua, Emanuel Lasker 27 tahun memegang predikat gelar juara dunia hingga akhirnya dia tutup usia, dan 6 tahun tanpa ada juara dunia lagi, dan diselenggarakan lagi oleh FIDE di tahun 1927 di New York, AS, dan partai memperebutkan gelar juara dunia itu dimainkan oleh Capablanca melawan Alekhine, dan akhirnya lahir juara dunia ketiga, yaitu Raul Capablanca, teman-teman. Partai ini dimainkan oleh Capablanca melawan Carlos Portela di tahun 1911. Baik, dimulai dari E4, E5, kuda F3, kuda C6, kuda C3, kuda F6. Pembukaan 4 kuda varian Pillsbury dilanjutkan dengan gajah ke B5 dan gajah ke B4. Di sini putih langsung rokade. Hitam juga rokade dan dijawab D3. D6, seolah ini langkah copy paste, teman-teman. Namun setelah gajah ke G5, ini sudah mulai ada perbedaan, yakni kuda ke I7 di sini, kuda ke H4 dan raja ke H8. Gajah ke C4, C6, F4 langsung menantang peraduan di sini, teman-teman, untuk bermain terbuka oleh Capablanca, dan gajah ke C5 cek. Raja ke H1, kuda ke G4. Di sini petak yang di F2 target kuda untuk menukarkan kualitas dengan benteng. Kalau menteri naik ke E2, maka niat kuda tersebut akan diurungkan. Di partai, teman-teman, langkah jenius daripada Capablanca adalah pion F5. Dia mengabaikan kualitas dan dilangkahkanlah kuda tersebut ke F2 cek. Dan ini tawaran paksa karena menggarpu menteri dengan raja. Benteng kali kuda dan gajah kali benteng. F6. Di langkah ini, teman-teman, sudah masuk ke fase jebakan yang sangat mematikan dan susah untuk ditolak. Dilanjutkan dengan langkah partai, pion G memukul pion F tersebut. Jika di sini gajah mukul kuda, teman-teman, maka yang terjadi adalah pion F mukul E7, kuda tersebut sekaligus mengancam menteri pukul E7, dan di sini tentu hitam harus kehilangan menteri. Kembali ke partai, di saat posisi pion F6 ini, teman-teman, dipukul oleh pion G, dan baru di sini dipukul oleh gajah sekaligus cek dan raja ke G8. Kalau salah menangani, tentu ini adalah jebakan untuk hitam. Tapi di sini jeniusnya hitam masih bisa menutup dengan kuda tersebut ketika ada cek oleh menteri. Dilanjutkan dengan langkah putih, kuda ke F5. Mengajak pertukaran terlebih dahulu, teman-teman, agar tidak bisa ditutup. Di sini dipukul oleh gajah. E kali F5, dan di sini menteri ke D7 untuk mengancam pion. Dan dimulailah jebakan tersebut satu demi satu masuk. Karena dari fase awal gagal, fase middle game ini dimulai lagi. Menteri ke G4 cek dan kuda ke G6. Di sini pion tidak mungkin memukul kuda karena menteri tidak ada yang jaga atau kosong. Langkah partai, menteri ke H5. Dengan target adalah H6 sekaligus checkmate di G7. Namun dicegah duluan oleh gajah naik ke E3. F kali kuda dilanjutkan dengan H6. Karena kalau pion G tersebut dipukul oleh pion adalah ancaman checkmate. Kuda ke D5 memberikan pion
memberikan kuda tersebut kepada pion bukan tanpa alasan, tapi ini juga bagian dari langkah paksa teman-teman. Kalau tidak dimakan kuda ini adalah checkmate atau meminta menteri ketika kuda dilarikan ke E7. Langkah partai, diterima kuda tersebut diberikan dengan dipukul pion C. Gajah kali D5, benteng A ke C8. Dilanjutkan dengan benteng ke F1 teman-teman, dan benteng mukul pion di C2. G kali F7. Di sini juga langkah paksa yang memang harus dipukul. Kalaupun tidak dipukul teman-teman, ini tidak ada jalan nanti ketika cek oleh menteri. Dilanjutkan dengan benteng mukul pion F, dan di sini menteri langsung ke G6. Dilanjutkan dengan raja ke F8 teman-teman, dan di sini satu langkah hitam menyerah. Silakan di skip video ini, tapi saya yakin teman-teman pasti tahu jawabannya kalau ini. Kemana langkahnya, kenapa dia menyerah? Adalah gajah memukul benteng di F7. Ini menyerah. Walaupun secara materi hanya kalah satu, tapi langkah mat atau harus kehilangan menteri hitam tidak bisa dihindari. Makanya di partai dia menyerah. Baik, kita praktikkan. Jika menteri ini mukul gajah, kenapa dia menyerah? Maka yang datang adalah gajah ke G7 cek. Dia harus kehilangan menteri sekaligus ada ancaman mat. Sekian dulu jebakan catur dari tipikal yang berbeda sang juara dunia 1, 2, 3 teman-teman, dan akan kita bahas dari jebakan catur juara dunia berikutnya. Sekian dulu video ini, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.